semua, welcome back to my channel. Hari ini aku akan sharing tentang 5 kesalahan yang sering dilakukan oleh marketing atau salesperson atau relationship manager. Stay tune ya. Oh ya, jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Aku share ini semua berdasarkan pengalaman aku dan juga apa yang aku analisa selama menjadi marketing. Semoga teman-teman yang mendengarkan dan menontonnya bisa belajar dan kita sama-sama bisa menjadi marketing yang lebih baik. Menjadi marketing bukanlah hal yang gampang dan juga bukan hal yang sulit kalau kita bisa belajar dari pengalaman kita ataupun pengalaman orang lain. Dalam 3 tahun ini, aku belajar sesuatu dan salah satu hal yang menjadi kesalahan dari seorang marketing itu dari pengalaman aku adalah takut memulai. Yes, takut memulai karena terlalu banyak pikiran-pikiran yang menguasai pikiran kita. Seringkali kita berpikir, oh kalau kita mendekati nasabah itu atau customer itu, apakah mereka akan suka dengan kita ya? Nah, pikiran itulah yang membuat kita itu takut untuk memulai, takut untuk mencoba. Dan pada saat kita sudah ketemu dengan pembeli ataupun customer kita menjadi tidak percaya diri karena pikiran itu. Karena pikiran itu udah menguasai pikiran kita. Jadi, selain takut, rasa percaya diri itu bisa muncul karena perasaan takut itu. Selain itu, mungkin pengalaman-pengalaman sebelumnya pernah ditolak. Nah, dari pengalaman ditolak itu, kita jadi takut untuk memulai. Percayalah, ditolak itu biasa. Justru karena ditolak, kita bisa belajar nih, kenapa customer atau nasabah kita atau pembeli kita itu menolak kita. Pasti ada hal yang perlu kita perbaiki ke depannya. Oleh karena itu, kalau kita ditolak, kita belajar. Kalau kita ditolak, kita berpikir, kita analisa apa yang harus kita perbaiki ke depannya, supaya ke depannya kita tidak ditolak lagi. Selain itu adalah tidak memaintain hubungan atau menjaga hubungan dengan customer. Seringkali ketika kita sudah berkomunikasi dengan customer kita merasa, oh iya, aku kan sudah mendapatkan sesuatu dari dia. Ya udah, setelah itu kita hindari atau kita lupakan. Nah, itu menjadi suatu kesalahan dari seorang marketing. Karena kedepannya dalam jangka panjang, selain kita nggak dapat customer yang loyal, kita juga punya nama yang kurang baik di mata pembeli. Nah, seringkali kita juga karena kita saking sibuknya, kita jadinya lupa nih menghubungi pembeli atau customer kita secara berkala. Padahal sebenarnya kalau kita memaintain hubungan dengan mereka, kita tahu data-data personal mereka, mana tahu kedepannya kita bisa bermitra dengan dia. Next, money oriented. Memang sih dalam kehidupan ini kita tidak terlepas dari namanya uang. Tapi kalau kita mendekati dan membangun hubungan dengan customer kita hanya karena uang, itu sangat amat tidak baik ya. Bayangkan kalau kita punya teman dan mereka mendekati kita hanya karena uang. Dan ketika kita tidak punya uang, mereka malah meninggalkan kita. Pasti kita sangat sakit hati sekali ya. Sama seperti itu dengan pembeli kita. Tapi kalau kita lakukannya dengan tulus, kita mendekati pembeli kita karena kita peduli dengan kebutuhan mereka, percayalah mereka juga akan merasakannya. So, kita harus switch money oriented ke people oriented. Selain itu adalah mis-selling atau menjual sesuatu yang tidak sesuai dengan kebutuhan ataupun persyaratan. Ini bisa terjadi ketika marketing tidak menguasai produk atau jasa yang ditawarkan kepada pembeli. Dan ini bisa terjadi juga ketika adanya salah pemahaman atau miscommunication antara penjual dengan pembeli. Ketika penjual punya pemikiran tertentu, misalnya mereka ingin agar produk atau jasanya itu terjual. Dan mereka punya strategi-strategi yang kadang merugikan customer. Sedangkan customer punya suatu keinginan atau kebutuhan yang ingin dipenuhi. Jadi ketika tidak ketemu titik temunya, maka akan terjadi miscommunication dan juga mis-selling. Dan yang terakhir, sebagai penutup dari video ini, aku juga mau ingatin teman-teman yang menonton ini, bisa juga share video ini ke teman-teman kalian yang lainnya. Siapa tahu mereka membutuhkan. Ketika kita bekerja sebagai seorang marketing, itu tidak terlepas dari namanya bekerja dengan pikiran dan juga perasaan. Karena kita itu berhadapan dengan banyak orang. Seringkali ya, ketika kita berhadapan dengan orang lain, kita memposisikan diri kita hanya pada diri kita sendiri.
Sehingga ketika kita berbicara dengan mereka atau membangun hubungan dengan mereka, kita secara nggak sadar itu mengeluarkan kata-kata yang negatif atau kata-kata yang membuat perasaan pembeli atau customer kita itu menjadi tidak enak. Karena kita nggak mengerti apa yang mereka rasakan. Jadi kita perlu menempatkan posisi kita di posisi mereka atau in their shoes. Supaya ketika customer kita punya masalah atau punya suatu kebutuhan, kita juga bisa tenggelam di dalamnya. Kita juga bisa merasakan apa yang mereka rasakan atau yang biasa kita sebut dengan empati. Supaya ketika kita membangun hubungan dengan mereka, juga akan ada chemistry atau terkoneksi dengan baik. Nah, yang terpenting adalah lakukan dengan tulus. Ketika kita membangun hubungan dengan pembeli, bukan hanya manis di depan dan di belakang kita hina-hina, tetapi kita perlu memberikan pelayanan yang terbaik, karena mereka jugalah manusia. Memang mereka punya keunikan dan karakter yang berbeda-beda, yang kadang gak sesuai dengan ekspektasi kita. Tetapi itulah tugas marketing untuk memberikan pelayanan yang excellent. So, tetap semangat and see you in the next video. Bye-bye!